Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arif Nugraha. Saya di kelas 2C dengan NPM akhir 093. Ya, baik di sini saya kembali lagi menjelaskan tentang mata kuliah telah kurikulum. Di sini kita akan membahas tentang KI dan KD kurikulum 2013 pendidikan jasmani. Dan yang perlu diketahui adalah dalam KI dan KD ini adalah sudah ketentuan yang sudah baku yang tidak bisa diubah lagi ya. Jadi misalnya guru yang mengubah tidak bisa karena ini sudah paten, sudah baku dari pemerintah gitu. Jadi sudah pemerintah, sudah baku dan tidak bisa diotak-atik lagi. Tuh. Terus di sini saya akan bahas pertama yaitu pada poin yang pertama yaitu pengertian KI dan KD kurikulum 2013. Nah, dalam KI dan KD ini sudah diatur dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang pemetaan KI dan KD. Terus apa itu kompetensi inti? Apa itu KI? KI adalah kompetensi inti. Nah, pengertian kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Nah, dalam KI ini di dalam mempermudah operasionalnya kompetensi inti pada ranah sikap dibedakan menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Ya, sikap spiritual yang seperti kita tahu seperti tentang agama, kepercayaan kita seorang gitu ya, tentang kepercayaan dia, agama dia. Terus di sini sikap sosial. Nah, sikap sosial terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berakhlak, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Intinya bisa dikatakan seorang anak itu dalam pendidikan jasmani itu dia sehat jasmani dan rohani. Jadi hatinya baik, terus badan juga baik atau sehat seperti itu. Terus di sini ada kedua adalah kompetensi dasar atau KD. KD itu kompetensi dasar, yaitu pengertian kompetensi adalah kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar bisa sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu mata pelajaran. Nah, di dalam mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran maka perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Jadi dalam ini dalam seorang guru ingin menentukan satu mata pelajaran, maka harus dari yang tahap yang mudah ke sampai yang sukar. Contohnya misalnya contohnya dalam bola basket. Jadi teknik dasar yang paling dasar cara memegang bola basket yang baik dan benar. Setelah itu misalnya lari ke passing, setelah itu baru ke dribble, baru ke shooting, layup dan semisalnya seperti itu. Jadi bertahap sistematis gitu ya. Ini juga untuk kebaikan para pendidik agar mudah dalam mengikutinya. Terus nah di sini masuk ke KI dan KD kurikulum 2013 SMP tentang dalam penjas. Di sini cukup lumayan banyak. Saya sebutkan beberapa saja. Banyaknya dalam kurikulum 2013 KI dan KD-nya mencakup 4 kompetensi yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Untuk ini di sini disebutkan kompetensi inti pengetahuan ya. Yang pertama yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena kejadian nampak mata. Terus kompetensi inti 4 keterampilan mencoba mengolah menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurangi merangkai dan membuat dan ranah abstrak
Contohnya menulis, menghitung, menggambar, dan semisalnya. Di sini cukup lumayan panjang, dan intinya yang saya pahami adalah jadi kompetensi itu semacam apa ya, fondasi awal lah. Jadi kayak semacam jadi ya biasanya jadi misalnya gimana sih biasanya ya, jadi dalam kompetensi itu memiliki standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki pendidik pada setiap tingkat kelas dan program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Nah, jadi intinya kompetensi ini tuh intinya itu apa aja. Jadi ketika dalam materi kompetensi itu apa saja, nah nanti akan dipecah ke kompetensi dasar. Nah, dalam kompetensi dasar itu barulah masuk ke contohnya beberapa mata pelajaran gitu ya. Contohnya mungkin futsal, basket, volley, lompat jauh, terus lari semester dan semisalnya. Jadi ketika kompetensi inti ada dan kita tahu materinya apa, tujuannya apa, sisinya apa, nah baru kita bisa pecah ke kompetensi dasar. Itu yang saya pahami kurang lebih seperti itu. Terus dalam ini juga penentuan mata pelajaran di kompetensi dasar juga harus melihat situasi dan kondisi lingkungan sekolah dan ke kondisi peserta didik. Karena yang kita tahu peserta didik mungkin dalam aktivitas fisik ada yang sangat menonjol, sangat bagus, baik, dan dapat mengikuti dengan baik dan benar. Ada yang mungkin dalam aktivitas fisik dia berada di bawah teman-temannya gitu ya. Jadi harus menyesuaikan juga, dan seharusnya seorang guru bisa melihat hal ini dan ya intinya menyesuaikan agar proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Karena setiap peserta didik memiliki karakteristik fisik dia masing-masing gitu. Jadi seorang guru selayaknya memiliki kemampuan untuk melihat tentang masalah menentukan mata pelajaran ini, karena ini sangat krusial. Karena mata pelajaran yang akan dipelajari itu juga sangat berpengaruh pada peserta didik. Jadi misalnya peserta didik mengetahui mata pelajaran apa saja yang akan dipelajari, ternyata banyak yang tidak suka, banyak yang tidak mau melakukan perbaikan. Jadi akhirnya malah berdampak pada proses pembelajaran yang akan berantakan istilahnya seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Peserta didik malas intinya malas dia mau melakukan aktivitas fisik, akhirnya tujuan pembelajaran penjas tidak tercapai gitu, seperti itu. Ya mungkin itu yang saya sampaikan sampai hari ini, cukup rumit menurut saya tentang ini. Ya begitu ya, mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan dalam video kali ini. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.